Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Kristus pada mulanya, bab 103. Suara mengguntur terdengar menggelegar, menggoncangkan seluruh jagat raya. Begitu memekakan telinga, sehingga manusia tidak sempat menghindarinya tepat waktu. Sebagian terbunuh, sebagian binasa, dan sebagian lagi dihakimi. Sungguh suatu pemandangan yang belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya. Dengarkan baik-baik, gelegar guntur ini disertai dengan suara ratapan, dan suara ini berasal dari alam maut. Suara ini berasal dari neraka. Itu adalah suara pahit anak-anak pemberontak yang telah dihakimi olehku. Mereka yang tidak mendengarkan apa yang aku katakan dan tidak menerapkan firmanku dihakimi dengan keras dan menerima kutukan murkaku. Suaraku adalah penghakiman dan murka, dan aku tidak berlaku lunak terhadap siapapun dan tidak mengasihani siapapun. Sebab akulah Tuhan yang benar itu sendiri, dan aku memiliki kemurkaan. Aku memiliki pembakaran, penahiran, dan penghancuran. Di dalamku tidak ada hal yang tersembunyi atau emosional. Sebaliknya segala sesuatu terbuka, adil, dan tidak berpihak. Karena anak-anak sulungku telah berada bersamaku di tahta, memerintah segala bangsa dan seluruh umat manusia. Segala perkara dan manusia yang tidak adil dan tidak benar sekarang mulai dihakimi. Aku akan menilik mereka satu persatu, tanpa melewatkan satu pun dan menyingkapkan mereka sepenuhnya. Sebab penghakimanku telah dinyatakan seluruhnya dan telah dibuka sepenuhnya, dan aku sama sekali tidak menahan apapun. Aku akan memuntahkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendakku, dan membiarkannya binasa sepanjang keabadian dalam jurang maut. Di sana, aku akan membiarkannya terbakar selamanya. Inilah kebenaranku, dan inilah kejujuranku. Tidak seorang pun dapat mengubahnya, dan segalanya harus berada di bawah perintahku. Kebanyakan orang mengabaikan perkataanku, mengira bahwa kata-kata hanyalah sekedar kata-kata dan fakta hanyalah fakta. Mereka buta. Tidak tahukah mereka bahwa akulah Tuhan yang setia itu sendiri? Firmanku dan fakta-fakta muncul secara bersamaan. Bukankah hal ini sungguh benar? Manusia memang benar-benar tidak mengerti perkataanku, dan hanya mereka yang telah diberi pencerahan dapat sungguh-sungguh mengerti. Ini fakta. Segera setelah manusia melihat firmanku, nyali mereka menjadi ciut dan mereka lari tunggang langgang untuk bersembunyi. Ini akan semakin terbukti ketika penghakimanku dijatuhkan. Ketika aku menciptakan segala sesuatu, ketika aku menghancurkan dunia, dan ketika aku menyempurnakan anak-anak sulung, segala perkara ini tercapai oleh sepatah firman dari mulutku. Ini karena firmanku itu sendiri adalah otoritas. Firmanku adalah penghakiman. Dapat dikatakan bahwa dirikulah penghakiman dan kemegahan itu. Ini fakta yang tak dapat diubah.
Inilah salah satu aspek dari ketetapan administratifku. Ini hanyalah salah satu caraku menghakimi manusia. Di mataku, segalanya, termasuk semua manusia, segala perkara, dan segala hal ada di dalam tanganku dan berada di bawah penghakimanku. Tak seorang pun dan tak satu perkara pun berani bertindak liar dan semaunya sendiri, dan segala sesuatu harus digenapi sesuai dengan firman yang kuucapkan. Dalam pemahaman manusia, semua orang percaya pada firman dari pribadiku. Ketika rohku menyampaikan suara, manusia menjadi ragu-ragu. Mereka sama sekali tidak mengetahui kemahakuasaanku, dan mereka membuat tuduhan-tuduhan menentang aku. Kuberitahu engkau sekarang, barang siapa meragukan firman-Ku, dan barang siapa menyepelekan firman-Ku, mereka itulah yang akan dibinasakan. Mereka merupakan anak-anak kebinasaan yang kekal. Dari sini dapat dilihat bahwa hanya ada sangat sedikit orang yang merupakan anak-anak sulung, karena beginilah caraku bekerja. Seperti telah kukatakan, aku menyelesaikan segalanya tanpa menggerakkan satu jari pun. Aku hanya memakai firman-Ku. Dengan demikian, disinilah letak kemahakuasaan-Ku. Dalam firman-Ku, tak seorang pun dapat menemukan sumber dan tujuan dari perkataan-Ku. Manusia tidak dapat mencapainya, dan mereka hanya dapat bertindak dengan mengikuti tuntunan-Ku dan melakukan segala sesuatu selaras dengan kehendak-Ku sesuai kebenaran-Ku, sehingga keluargaku dapat memiliki kebenaran dan damai sejahtera, hidup selamanya, dan selamanya teguh dan tidak goyah. Penghakimanku datang ke atas setiap orang, ketetapan administratifku menyentuh setiap orang, dan firman serta pribadiku disingkapkan kepada setiap orang. Inilah waktu untuk pekerjaan besar rohku. Segera setelah firman-Ku disampaikan, aku telah membedakan mereka yang akan diberkati dan juga mereka yang akan menderita kemalangan. Semuanya sejernih kristal dan aku dapat melihatnya dalam sekilas pandang. Aku pergi menjelajah di gunung-gunung dan sungai-sungai dan di antara segala sesuatu, melintasi ruang angkasa di jagat raya, mengamati dan mentahirkan setiap tempat, sehingga tempat-tempat yang najis dan negeri-negeri yang cabul itu semuanya tidak akan ada lagi dan akan dibakar habis menjadi ketiadaan oleh karena firman-Ku. Bagiku, segala sesuatu mudah saja. Seandainya sekaranglah waktu yang telah kutentukan untuk menghancurkan dunia, aku dapat menelannya dengan mengucapkan sepatah firman, tetapi sekarang belum saatnya. Segala sesuatu harus siap sebelum aku akan melakukan pekerjaan ini, agar rencanaku tidak terganggu dan pengelolaanku tidak terkendala. Aku tahu bagaimana mengerjakannya secara wajar. Aku memiliki hikmatku, dan aku punya cara pengaturan sendiri. Manusia tidak boleh menggerakkan satu jari pun. Hati-hatilah agar tidak terbunuh di tanganku. Ini telah menyinggung ketetapan administratifku. Dari sini orang dapat melihat kekerasan dari ketetapan administratifku dan juga prinsip-prinsip di baliknya yang memiliki dua sisi. Di satu sisi,
Aku membunuh semua orang yang tidak berpadanan dengan kehendakku dan yang melanggar ketetapan administratifku. Di sisi lain, dalam murkaku aku mengutuk semua yang melanggar ketetapan administratifku. Kedua aspek ini diperlukan dan merupakan prinsip-prinsip pelaksanaan di balik ketetapan administratifku. Setiap orang akan ditangani sesuai dengan kedua prinsip ini, tanpa emosi, terlepas dari kesetiaan mereka. Hal ini cukup untuk menunjukkan kebenaranku, kemegahanku, dan murkaku yang akan membakar habis segala hal di bumi, segala hal duniawi, dan segala hal yang tidak berpadanan dengan kehendakku. Dalam firman-Ku ada rahasia yang tetap tersembunyi, dan dalam firman-Ku juga ada rahasia yang dibukakan. Dengan demikian, dalam pemahaman manusia dan dalam pemikiran manusia, firman-Ku selamanya tidak terpahami dan hatiku selamanya tidak terselami. Dengan kata lain, aku harus membuang konsepsi dan pemikiran dari benak manusia. Ini merupakan hal terpenting dalam rencana pengelolaanku. Aku harus melakukannya secara demikian agar memperoleh anak-anak sulungku dan untuk mencapai perkara-perkara yang ingin aku lakukan. Malapetaka dunia semakin hari semakin besar, dan di dalam keluargaku, bencana alam bahkan menjadi semakin dahsyat. Manusia benar-benar tidak mempunyai tempat untuk bersembunyi, tidak memiliki tempat untuk menyelubungi diri. Karena peralihan sekarang sedang berlangsung, orang tidak tahu kemana mereka akan mengayunkan langkah kaki mereka selanjutnya. Hal ini hanya akan menjadi jelas setelah penghakimanku. Ingat, ini adalah langkah-langkah pekerjaanku, dan inilah cara aku bekerja. Aku akan menghibur anak-anak sulungku satu persatu dan mengangkat mereka langkah demi langkah. Sedangkan untuk semua pelaku pelayanan, aku akan menyingkirkan dan meninggalkan mereka satu persatu. Ini adalah satu bagian dari rencana pengelolaanku. Setelah semua pelaku pelayanan disingkapkan, anak-anak sulungku juga akan dinyatakan. Bagiku, hal ini terlalu mudah. Setelah mereka mendengar firman-Ku, semua pelaku pelayanan tersebut secara bertahap akan mengundurkan diri di bawah penghakiman dan ancaman firman-Ku, dan hanya anak-anak sulungku yang akan tinggal. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara sukarela maupun sesuatu yang dapat diubah oleh kehendak manusia. Melainkan ini merupakan Roh-Ku yang bekerja secara pribadi. Ini bukan peristiwa yang masih jauh, dan engkau semua hingga taraf tertentu harus mampu untuk memahaminya dari dalam tahapan pekerjaan dan firman-Ku ini. Alasan aku berbicara sedemikian banyak dan juga sifat perkataanku yang tak terduga, tidak terselami oleh manusia. Aku berbicara kepada anak-anak sulungku dengan nada menghibur, welas asih, dan penuh kasih. Karena aku selalu mencerahkan orang-orang ini dan aku tidak akan meninggalkan mereka, sebab aku telah menetapkan mereka dari semula, sementara aku memperlakukan orang-orang selain anak-anak sulungku dengan penghakiman yang keras, dengan ancaman,
dan dengan intimidasi, membuat mereka senantiasa ketakutan sehingga saraf-saraf mereka senantiasa tegang. Begitu situasi berkembang sampai pada tingkat tertentu, mereka akan melarikan diri dari keadaan ini. Tetapi mereka tidak akan pernah dapat luput dari tangan penghakimanku ataupun dapat lolos dari keadaan ini. Dengan demikian, inilah penghakiman mereka. Inilah hajaran bagi mereka. Pada hari saat orang-orang asing tiba, aku akan menyingkapkan orang-orang ini satu persatu. Ini adalah langkah-langkah pekerjaanku. Sekarang, apakah engkau semua mengerti maksud di balik penyampaian firmanku sebelumnya? Dalam pendapatku, sesuatu yang belum terpenuhi adalah juga sesuatu yang telah dipenuhi, tetapi sesuatu yang telah dipenuhi belum tentu merupakan sesuatu yang telah tercapai. Ini karena aku memiliki hikmatku dan caraku bekerja yang tidak dapat diselidiki oleh manusia. Begitu aku telah mendapatkan hasil dalam langkah ini, aku akan memulai langkah berikutnya. Karena kehendakku tidak terhalangi dan tak seorang pun berani menghambat rencana pengelolaanku, dan tidak ada yang berani membuat rintangan. Mereka semua harus menyingkir. Anak-anak naga merah yang sangat besar, dengarkan aku. Aku datang dari Sion dan menjadi manusia di dalam dunia untuk mendapatkan anak-anak sulungku, untuk mempermalukan bapamu, untuk mendukung anak-anak sulungku, dan untuk meluruskan ketidakadilan yang dilakukan terhadap para anak sulungku. Maka jangan berlaku biadab lagi. Aku akan membiarkan anak-anak sulungku membereskan engkau semua. Di masa lampau, anak-anakku telah dirundung dan ditindas, dan karena Bapa memegang kuasa bagi anak-anaknya, anak-anakku akan kembali ke dalam pelukan kasih-Ku, tidak akan lagi dirundung dan ditindas. Aku bukan tidak benar. Hal ini menunjukkan kebenaranku, dan ini benar-benar mengasihi orang yang kukasihi dan membenci orang yang kubenci. Jika engkau mengatakan aku tidak benar, engkau semua harus bergegas bangkit dan keluar. Jangan tidak tahu malu dan hanya mau menumpang di keluargaku. Engkau harus cepat-cepat pulang ke rumahmu supaya aku tidak perlu lagi melihat engkau semua. Jurang maut adalah tempat tujuanmu, dan di sanalah engkau semua akan diam. Jika engkau ada dalam keluargaku, tidak akan ada tempat bagimu, sebab engkau semua adalah binatang-binatang pengangkut beban. Engkau adalah alat-alat yang aku gunakan. Setelah aku tidak perlu lagi menggunakanmu, aku akan mencampakkan engkau semua ke dalam api untuk membakarmu habis. Inilah ketetapan administratifku. Aku harus melakukannya dengan cara demikian, dan hanya inilah yang menunjukkan cara aku bekerja dan menunjukkan kebenaran dan kemegahanku. Lebih penting lagi, hanya dengan cara inilah anak-anak sulungku dapat memerintah dan memegang kuasa bersamaku.